Legenda cerita rakyat yang mengisahkan tentang jalanan kasih yang tak sampai antara sepasang insan yang berujung pada kawin paksa. Sang pria bernama Syamsul, selain berwajah tampan juga berasal dari keturunan orang terpandang. Bapaknya adalah seorang penghulu yang terpandang, yakni Sultan Mahmud. Si gadis bernama Siti Nurbaya, berparas jelita, berambut panjang bak maya terurai, serta santun budinya anak dari Baginda Sulaiman. Jalinan Siti dan Syamsul sangat direstui oleh kedua orang tuanya yang masih punya hubungan kekerabatan. Setelah menamatkan sekolah tingkat atas, Syamsul melanjutkan sekolah calon dokter di Pulau Jawa untuk menatap masa depan yang cerah. Di mana ya udah Syamsul, seharusnya kita bertemu di sini. Dinda, aku... Akhirnya udah datang juga. Ada apa udah yang bertemu denganku? Dinda, setelah selesai sekolah di sini, aku akan melanjutkan sekolahku di Jakarta. Aku sedih mendengar hal itu. Tapi demi kebaikan udah, aku akan bersabar untuk menanti kembalinya dirimu. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Iya udah, aku akan menunggumu. 1 minggu lagi aku akan mendapatkan hasil nilaiku. Dan 1 minggu kemudian aku akan pergi ke Jakarta jika nilaiku memuaskan. Tidak apa-apa udah, aku pasti akan menunggu kembalinya dirimu. Terima kasih ya Dinda, atas pengertianmu. Hari ini pembagian nilainya udah Syamsul, semoga udah mendapatkan nilai yang bagus. Dinda. Udah kelihatannya senang sekali, bagaimana dengan nilai udah? Iya Dinda, nilai udah bagus sekali. Kalau begitu, udah jadi pergi ke Jakarta. Jadi Dinda, udah sudah tidak sabar. Besok pagi, udah akan pergi ke Jakarta. Cepat sekali udah. Biar lebih cepat kembalinya juga. Kalau begitu, besok kita bertemu di Teluk Bayur ya udah. Aku ingin mengantarmu. Baik Dinda, ayo kita pulang. Baik udah. Dinda, sudah sampai saja. Bagaimana udah? Apakah sudah siap semua? Udah, tinggal menunggu keberangkatan saja. Memangnya kapan berangkatnya? Bentar lagi. Udah berangkat dulu ya. Udah hati-hati ya udah. Tahun berlalu, musim berganti. Musibah datang di keluarga Siti Nurbaya. Usaha dagang ayahnya mengalami kebangkrutan. Baginda Sulaiman hingga jatuh miskin dan akhirnya pun sakit. Beliau akhirnya meminjam uang kepada seorang rentenir yang berbadan kurus dan suka beristri banyak bernama Datuk Maringgi. Hutang Baginda Sulaiman akhirnya bertumpuk pada Datuk Maringgi. Suatu hari, Datuk Maringgi pergi ke rumah Baginda Sulaiman yang sedang sakit untuk menagih piutangnya. Di sanalah Datuk Maringgi terpesona melihat kecantikan Siti Nurbaya. Datuk Maringgi memaksa Baginda Sulaiman untuk menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri termudanya. Kalau saja ayah Siti Nurbaya tak sanggup untuk membayar hutangnya. Ini bidadari cantik. Siapa kamu? Mau apa kamu di sini? Sombong sekali calon istri. Tenang saja, aku bukan calon istrimu. Sulaiman, di mana Sulaiman? Kenapa, Datuk? Mana hutang? Aku ingin sekarang dibayar. Saya mau tahu bagaimana pun caranya. Mana bisa aku membayar semua ini dengan cepat? Aku tidak mau tahu. Kalau begitu, aku berikan tawaran. Apa itu tawaranmu? Nikahkan aku dengan anakmu, maka semua hutangmu ku anggap lunas. Apakah anakku mau dengan orang tua sepertimu? Lagi pula dia sudah punya kekasih yang bernama Syamsul. Kurang ajar, aku tidak mau tahu. Nikahkan aku dengan anakmu atau lunasi hutangmu. Terjadilah perdebatan antara Baginda Sulaiman, Nyonya Sulaiman, dan Siti Nurbaya. Istriku, panggillah Siti kemari. Baiklah. Siti, bisakah kau menemui ayah dan ibu sebentar? Baiklah. Ya ayah, ibu, ada apa? Demi kelangsungan hidup kami, bolehkah ayah dan ibu meminta tolong kepada Siti? Sama Siti bisa, pasti Siti akan lakukan. Maukah kamu menikah dengan Datuk Maringgi? Apa? Tapi ayah, aku sudah mempunyai calon, yaitu Syamsul, orang yang paling aku suka. Kami juga tidak mau kau menikah dengan Datuk Maringgi. Tapi apa yang bisa kita buat? Siti ini menguasai yang terakhir dan yang ingin. Baiklah, aku bersedia. Dengan hati yang sangat tersiksa, akhirnya Siti Nurbaya pun menerimanya. Datanglah hari lamaran tersebut. Namun, kabar tersebut sampai ke telinga Syamsul. Hatinya sangat sedih dan sangat terpukul saat mendengar hal tersebut. Suatu hari, Syamsul pulang ke Padang dan bertemu dengan Siti Nurbaya. Di manakah Siti Nurbaya sekarang? Aku ingin penjelasan sejelas-jelasnya dari dia. Sepertinya aku kenal dengan perempuan cantik itu. Hei, kau Siti kan? Iya, aku Siti. Kamu tidak ingat aku? Maaf. Dinda,
Ini aku sangat merindukanmu. Udah, senang sekali aku bisa bertemu denganmu kembali. Aku juga, Siti. Tapi Aku tahu kau menikah dengan rentenir tua itu, tapi bagaimana bisa? ayahku bangkrut dan akhirnya berhutang kepada Datuk Maringgi. Utang itu menumpuk hingga berbunga. Aku tidak bisa bayar dan akhirnya aku dipaksa untuk menikah dengan Datuk Maringgi. Sungguh laknat orang tua itu. Maaf Bunda, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tenang, Siti, aku akan membalaskan si tua itu. Tapi bagaimana caranya? Mudah saja. Ya sudah, aku harus segera kembali pulang agar dia tidak marah-marah denganku lagi. Baiklah, hati-hati, Siti. Tanpa disadari, Datuk Maringgi yang mendengar pembicaraan itu menjadi murka. Datuk Maringgi berniat mengusir Syamsul dari Padang. Dia menyebar fitnah melalui istri tuanya. Rajar, Aduh, ada apa sih? Rajar si Siti itu. Berani-berani dia bertemu dengan si Samsul lagi. Aduh hai, mudah saja suamiku akan kubuat si Syamsul itu menderita. Tersebarlah gosip di warga kampung yang tidak mengenakan tentang Syamsul. Ibunya, Nyonya Mahmud, yang mendengarkan berita itu sangat sakit hati dibuatnya. Assalamualaikum. Salah, kamu sudah pulang nggak? Iya Bu. Ayo masuk dulu. Kenapa ada berita tidak mengenakan dari para warga? Semua ini perbuatan Datuk, Bu. Dia berusaha membalasku karena bertemu dengan Siti. Sudahlah nak, relakan saja Siti. Dia itu sudah memiliki suami yang sah di mata agama dan hukum di kampung ini. Tidak bisa, Bu. Aku sangat mencintainya. Aku tidak bisa merelakan dia. Tidak nak, dengarkanlah ibumu ini. Kamu harus merelakan Siti. Pasti akan mendapatkan Siti kembali. Syamsul tidak sempat berkata apapun. Hanya kesedihan yang dirasa. Dia kembali ke Jakarta dan dia menyamar sebagai Letnan Mas. Di saat Syamsul masih di Jakarta, Datuk Maringgi menjadi sangat benci kepada Siti Nurbaya dan dia memikirkan bagaimana cara membunuh Siti Nurbaya. Apa yang harus aku lakukan agar bisa membunuh si Siti Nurbaya itu? Beri saja dia racun. Racun? Tapi bagaimana cara kita memberikannya? Beri racunnya dengan air minum. Sebenarnya kurang ampuh kalau kita menyuguhkan minuman. Pasti dia akan berpikir yang aneh-aneh. Lebih baik kita memberikan racun itu pada lemang. Dia akan memakannya tanpa curiga. Itu ide yang bagus. Dengan cepat, Datuk Maringgi dan istri tuanya membeli lemang dan diberikan racun dan mengirimkannya kepada Siti Nurbaya. Siti Nurbaya tidak curiga dan mengira lemang tersebut kiriman dari ayahnya. Akhirnya, termakanlah lemang itu. Dan tak lama kemudian, sampailah ajalnya. Kemudian, muncul pengumuman bahwa Siti Nurbaya telah meninggal. Berita tersebut disebarkan dan sampai lagi ke telinga Syamsul yang sekarang namanya menjadi Letnan Mas. Semakin menjadi-jadi amarah Syamsul terhadap Datuk Maringgi. Saat tragedi Balesting, dikirimlah Letnan Mas oleh kompeni ke Padang untuk menumpas para pembangkang Balesting. Akhirnya kita bertemu. Rajar, akan kubunuh kamu. Terjadilah peperangan 1 lawan 1 antara Letnan Mas dengan Datuk Maringgi. Letnan Mas menggunakan pistol sebagai senjata dan Datuk Maringgi menggunakan pedang. Mereka berdua sama-sama tidak ingin mengalah. Akhir cerita Letnan Mas yang tak lain adalah Syamsul tewas di ujung pedang, bersamaan dengan Datuk Maringgi juga roboh terkena tembakan Letnan Mas.